kajian ini ada satu kisah. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi oleh seorang perempuan. Seorang perempuan ini memakai jilbab, memakai hijab. Kemudian dia sampaikan keluhannya. Wahai Syekh, saya punya suami saya mempoligamikan saya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, walimalah, kenapa tidak? Banyak sekali orang yang poligami. Apa yang aneh dari kamu sehingga kamu keluhkan itu? Kata dia, izinkan saya membuka nikab. Dia buka cadarnya. Dibukalah cadarnya. Ketika dibuka cadarnya, Syekh Abdul Qadir ini sempat kaget, hampir pingsan. Kemudian ditopang sama muridnya. Terus muridnya bertanya, wahai Syekh, barusan saya pertama melihat, Syekh melihat orang cantik hampir pingsan. Jadi ternyata ibu yang datang tadi ini mengeluhkan suaminya orang cantik. Kata Syekhnya, bukan itu yang membuat saya kaget, tapi saya mendapatkan pelajaran tauhid yang sungguh luar biasa. Apa itu? Bahwa terkadang kita melupakan apa yang Allah berikan pada kita. Seperti perempuan ini, kata Syekh, bahwa dia takabur dengan kecantikannya sampai-sampai melupakan bahwa itu adalah takdir Allah. Jadi seakan-akan dia menunjukkan wajahnya, ingin menyampaikan bahwa tidak adil Allah memalingkan suami saya kepada orang lain sementara saya diciptakan dalam keadaan cantik. Jadi ada pelajaran berharga yang ditarik kesimpulan dari sini, bahwa ada kesombongan di hati perempuan ini sampai dia melupakan bahwa ada Allah yang mengatur semuanya. Jadi seakan-akan ingin memproses Tuhan. Nah, mungkin kita perlu bertanya pada diri kita, apakah pernah dalam kehidupan kita merasa bahwa ini Allah tidak adil ini? Bahwa mestinya saya mendapatkan kedudukan itu, kenapa orang lain yang dapat? Bertransaksi bisnis misalnya, kalau kita seorang pedagang, mungkin pernah terlintas bahwa mestinya saya yang deal dengan perdagangan itu, kenapa dia ambil orang lain? Nah, jadi kembali kepada hati, intinya seperti itu. Ya. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip ayat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka bahwa nanti di akhirat itu tidak lagi dilihat kamu gagah, kamu cantik, apa latar belakang pendidikan, apa latar belakang kekuasaan, jabatan, tapi biqalbin salim. Yang diterima oleh Allah tiada lain kecuali orang yang datang dengan biqalbin salim. Bapak Ibu, ternyata qalbin salim itu memiliki dua dimensi. Ada dimensi akidah, ada dimensi akhlak. Dimensi akidahnya di mana? Kata ulama kita bahwa syarat utama qalbin salim itu sangat terkait dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa sangat terkait? Mari kita lihat.
Dalam karya Syekh Yusuf Al-Makassari itu ada kitabnya berjudul Tajul Asrar. Ada banyak tingkatan di situ terkait dengan makna la ilaha illallah. Ya, ada la ma'buda illallah. Ada la marbuba, tidak ada yang diinginkan kecuali Allah. Tapi saya ingin sedikit menyinggung la maksuda illa billah. Ada disebutkan di situ. Apa maksuda illa billah? Tidak ada yang dituju. Artinya sasarannya tidak ada lain kecuali Allah. Makanya ketika kita salat, ya kita berdiri mau salat, itu diajarkan oleh ulama kita. Ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nah, itu. Kita baca itu. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya engkau sasaranku, tiada lain. Wa ridhaka matlubi, dan hanya ridamu yang aku harapkan. Dalam dua kalimat ini terkadang luput dari kita dalam kehidupan keseharian. Kenapa luput? Karena kita masih dihinggapi oleh keinginan yang lain. Terkadang orang ingin dipuji, hilang maksudinya. Karena bertentangan. Ketika kita mengatakan la maksudi, berarti hilang semua persoalan-persoalan yang menyangkut masalah keduniaan. Apapun itu. Ya. Maka termasuk diantaranya ria. Ya, ria itu kan artinya melakukan ibadah bukan maksudnya kepada Allah. Mungkin saja niat awalnya ada maksud kepada Allah, tapi dalam prakteknya berubah, ingin diketahui. Nah, gitu ya. Saya menyumbang, kalau tidak disebut nama, tidak ditahu orang. Atau dibalik, ya. Jangan disebut nama, supaya orang bertanya siapa itu. Nah, itu. Jadi, ria itu akan menghilangkan maksudi tadi. Ya. Maka Nabi pernah berpesan. Kata Nabi, saya tidak khawatir dengan umatku ketika nanti di dalam beribadah, saya tidak takut dia akan sujud menyembah berhala. Saya tidak akan takut dengan umatku syirik dengan menyembah matahari, apalagi bulan. Tapi kata Nabi, inni akhafu ma akhafu min ummati, yang aku khawatirkan dari umatku asyirkul asgar, syirik yang kecil. Kata sahabat, wa masyirkul asgar ya Rasul? Apa itu syirik kecil atau syirik sembunyi? Kata Rasulullah, ar-riya'u. Kenapa riya sangat berhubungan dengan syirik? Karena kita melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena manusia. Nah, itu. Jadi tadi kalau kita kembali ke persoalan kalbun salim, yang pertama adalah la ilaha illallah. Kita turunannya tadi la ilaha illallah, diantaranya la maksuda illallah. Maka semua yang di luar dari itu kita hilangkan. Termasuk dunianya sudah tidak ada lagi. Apakah kita tinggalkan dunia? Tidak. Orang berdagang itu wajib. Kalau itu adalah bagian dari mata pencaharian, wajib. Tapi bukan untuk dunia. Dia hanya jembatan untuk lillahi ta'ala. Maka ketika ada orang yang berniaga karena Allah, dia tidak banyak masalah. Kalau dia rugi hari ini, Allah yang menghendaki dia rugi. Kalau dia untung hari ini, dia tidak mengatakan itu karena kelihayan saya dalam berdagang.
Karena terkadang ada orang yang sukses, itu masuk kesombongan dalam dirinya. Orang misalnya seorang akademisi, gol tulisannya di Scopus misalnya, ada riak dalam dirinya atau dia ada kesombongan dalam dirinya. Siapa dulu? Jadi ini kalau ini muncul atau ada pada kita, maka yakin dan percaya la ilaha illallahnya tidak utuh. Karena la ilah itu banyak sekali. Ilah di situnya tiada Tuhannya, artinya banyak sekali Tuhan dalam konteks yang pertama itu yang kita jadikan kepentingan. Mungkin jabatan, mungkin nasab, kehormatan, ya, mungkin kekayaan dan seterusnya. Tapi illallah yang kedua itu murni tidak ada lagi. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang tidak datang dengan sendirinya, tapi itu harus dilatih. Maka melatih ikhlas itu berat. Karena ikhlas itu di situ kuncinya illallah. Ya. Dan semua ibadah intinya adalah keikhlasan. Kalau tidak ada keikhlasan, ya sama ketika kita puasa, yang kita dapatkan hanya menggugurkan kewajiban. Ya. Jadi tidak ada didapat kecuali lapar dan dahaga. Ya. Salat kalau tidak ikhlas, tidak ada yang kita dapat kecuali gugur kewajiban. Betul, kita gugur kewajiban. Tapi apa manfaat dari salat itu? Bisa saja kita tidak terima. Sebentar lagi kita berkurban. Ya, tadi sudah diumumkan. Ya. Yang perlu kita luruskan ketika berkurban diantaranya adalah pertama niat dulu. Kenapa kita berkurban? Jangan sampai supaya nama kita disebut bahwa setiap tahun kita berkurban. Ada orang, alhamdulillah, dia cerita. Ya mungkin cerita santai di warung kopi. Alhamdulillah, saya itu dari tahun sekian itu tidak pernah alpah. Padahal tidak ada yang tanya dia. Ya. Kenapa dia sampaikan begitu? Ya, mudah-mudahan niatnya bagus. Tapi kalau ada riya atau ada kesombongan, ya alhamdulillah itu berarti bahwa saya punya. Ya, apalagi kalau nanti ada keterkaitannya bahwa ya saya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi saleh. Nah itu. Jadi niat harus diluruskan. Karena kalau tidak ada gunanya kita berkurban. Ya. Betul kita berkurban, tapi tidak sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rugi jika 2.300.000 tadi disebutkan. Ya. Mending kita kasih makan keluarga atas selesai. Daripada kita berkurban tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi ini yang pertama tadi, kalbun salim itu sangat terkait dengan akidah. Yang kedua adalah akhlak. Ya. Karena ulama kita mengatakan begini, timbangan yang paling berat di akhirat nanti itu adalah urusan akhlak. Ternyata bukan timbangan akidah yang paling berat, timbangan akhlak. Kenapa? Kalau timbangan akidah, selama kita tidak syirik, ya, tidak syirik akbar kepada Allah, itu masih bisa diampuni. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang terkait dengan Allah, itu Allah pasti ampuni. Kecuali persoalan masalah kemusyrikan. Jadi kalau masih ada orang tuaku di sini yang masih biasa dengan tradisi-tradisi lama yang membahayakan akidah, kita tinggalkan. Ya. Saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak. Dulu saya masih kecil, biasa dibawa ke Kobang, ke kuburannya Syekh Yusuf
Ya, biasa. Tapi anehnya di sana ada dipotong ayam, dipotong kambing. Nanti besar baru kemudian bertanya, untuk apa kambing dipotong di sana? Untuk apa ayam dipotong di sana? Kalau dipotong di rumah dimakan sama-sama kan enak. Nah, ini yang kita tidak tahu. Dan pasti ada niat yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dikhawatirkan kalau masih ada seperti itu. Ya. Mudah-mudahan tidak ada keluarga, karena kalau itu yang terjadi tidak ada gunanya kita punya ibadah semua runtuh karena persoalan masyarakat kemusyrikan. Ya. Di daerah kita mungkin masih ada yang mengalirkan sesajen misalnya ke laut, nauzubillah. Dulu waktu kecil juga saya biasa lihat. Dulu pernah saya naik perahu itu dari Aurangge di Baru menuju Sulawesi Tengah. Ada kita melintasi lautan di Mamuju itu memang ekstrim ombaknya. Dan itu semua orang yang bolak-balik ke situ tahu kalau ekstrim itu ombaknya. Dan mereka sudah siapkan telur. Kapan lewat dari situ telurnya dibuang semua. Saya juga dikasih karena kecil, belum sampai 10 tahun ikut juga buang. Dan nanti kita belajar tahu kalau ternyata itu adalah praktek-praktek kemusyrikan. Nah itu ya. Nah seperti itu ya, kalau ada orang tua kita yang masih melakukan, ya kita sampaikan bahwa itu adalah bagian dari kemusyrikan. Kapan itu dilakukan, tidak ada gunanya kebaikan kita semua. Jangan sampai orang tua tidak tahu kalau itu masuk dalam wilayah syirik. Nah, yang kedua tadi adalah akhlak. Kalbun salim sangat terkait dengan masalah akhlak. Akhlak yang utama tentu adalah muamalah kita, interaksi kita dengan orang lain. Al-Quran sudah memberikan penegasan, fahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik pada kalian. Jadi ukurannya adalah berbuat baik. Coba kita lihat, adakah kalau kita renungi itu, apa yang Allah berikan semua adalah kebaikan. Semua adalah kebaikan. Ya. Orang yang dikasih rezeki sedikit atau rezeki banyak itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena Allah memberi dengan takarannya sendiri. Innallaha yakhluqu ma yasha'u biqadarin. Allah itu menciptakan, memberikan sesuatu dengan kadar. Jadi kalau Allah memberikan sedikit, tahu kalau banyak diberikan ini bisa mudarat. Maka jangan kemudian mengeluh. Ya. Kenapa saya menjual di sini? Teman menjual di sini. Kenapa semua penjual lari ke sini? Apa yang salah pada penjualan saya? Padahal sama. Dia tidak tahu kalau Allah sudah menurunkan rezeki itu dengan kadarnya. Bahwa Allah tahu kalau kita diberi lebih dari itu bisa saja mudarat. Banyak. Ya. Maka kita syukuri apa yang ada jauh lebih baik daripada banyak kita dapat tapi hilang kesyukurannya. Jadi terkait dengan akhlak yang sangat dianjurkan itu adalah pertama kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Tapi itu normal. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita itu normal. Yang tidak normal, tinggi pahalanya, kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik pada kita. Nah, ini yang berat. Ya. Itulah tingkatan namanya ihsan. Ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu masih tingkatannya Islam. Biasa. Ya, karena memang orang berbuat baik pada kita. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik pada kita, itulah yang disebut dengan puncak dari keislaman, atau dalam bahasa agama kita disebut dengan al-ihsan. Al-ihsan itu adalah tingkatan yang paling tinggi, lebih tinggi daripada iman kan.
Islam, iman, ihsan. Kalau orang dalam tataran ihsan, tidak ada lagi yang dilihat kecuali baik. Sekalipun yang datang adalah keburukan. Dia dikasih penyakit, dia katakan Allah menghendaki saya untuk beristirahat. Tidak ada mengeluh. Ya. Ya, memang kalau Nabi Ayub itu ya waktu diminta sama istrinya, berdoa kok sama Allah, bukankah kamu Nabi? Masa sudah 8 tahun kasih penyakit, tidak minta doa? Apa dia bilang? Bukankah Allah sudah memberikan sehat kepada saya puluhan tahun? Masa 8 tahun saya mengeluh pada Allah? Nah, itu berat memang. Ya, alisan itu berat, tapi itulah puncak daripada keislaman seseorang. Ya, kalau terkait dengan kalbun salim tadi, kalau itu sudah kita mampu lakukan, ya, maka luar biasa. Ya, kita menghadap kepada Allah dengan kalbun salim, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini pengantar dari saya. Kalau ada di antara kita yang mau bertanya, mungkin bisa dibuka 1-2 orangnya. Ya, falyatafaddal maskura. Ya, kalau tidak, saya sebelum baca doa, ingin saya tegaskan kembali bahwa berbuat atau kalbun salim tadi itu tidak berarti membenci dunia. Jangan sampai kita bilang bahwa ini pelajaran kita hari ini adalah bagaimana meninggalkan dunia, tidak. Ya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Bagaimana kita mau meninggalkan dunia padahal kita hidup di dunia? Ya. Maka gerakan sufi sekarang itu, kalau dulu kan kita biasa dengar itu, sufi itu sangat terkait dengan persoalan zuhud. Yang kita maknai zuhud itu adalah membenci dunia, padahal tidak. Zuhud itu adalah membelakangi dunia. Artinya dia tidak diperdayakan oleh dunia. Di Mesir ada perkumpulan sufi Mesir. Ketuanya itu konglomerat. Konglomerat. Dia punya rumah sakit besar, banyak usahanya. Itu. Saya biasa kalau jalan di depan rumahnya, saya lihat luar biasa ini orang. Dia kepala sufi, artinya ketua sufi se-Mesir. Tapi hartanya banyak. Artinya zuhudnya itu bukan meninggalkan dunia. Bagaimana menaklukkan dunia untuk urusan agama. Nah, itu. Jadi jangan sampai nanti salah kaprah kalau terkait dengan masalah kalbun salim, nanti kita tinggalkan dunia, tidak. Ya. Yang paling penting adalah ketika dimanapun kita berada, kita bawa Allah bersama kita. Nah, itu intinya, ya. Jadi kalau Allah sudah bersama kita, sekalipun dunia datang untuk menggoda, kita tidak tergoda. Persoalan sekarang ini, ketika ada orang tergoda dengan dunia, karena dia tidak membawa Allah di dalam hatinya. Ya. Ini ketika mau didalami lebih luas lagi nanti, ya, kita bisa sambung. Kita akhiri dengan itu. Ya. 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 Saya mau mungkin dulu masalah ini sahabat Rasul yang paling kaya. Bahwa seorang kaya itu terakhir masuk surga itu sahabat Rasul itu karena kekayaannya. Nah, kemudian yang kedua saya mau ambil itu ada seorang tokoh ketua tarekat se-Asia namanya Datuk Fuad. Saya dengar dia punya universitas. Saya dengar dia serahkan kepada orang untuk mengelolanya. Dia mau konsentrasi dalam kesuliannya itu. Nah, berarti kekayaan itu menghambat untuk sampai kepada kesulian tingkat tinggi. Tapi ini dia tokoh sufi ini. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ada dua tipikal manusia ini, ya.
sahabat Nabi kita tahu Abdurrahman bin Auf termasuk Utsman bin Affan itu adalah orang kaya. Ya. Saya masih perlu didalami tadi kalau dikatakan bahwa dia terakhir masuk surga. Justru yang lain itu cemburu. Ya, pernah datang kepada Rasulullah, wahai Rasul, kami cemburu pada fulan. Kenapa? Dia bisa menyumbangkan hartanya sangat banyak sementara kami tidak. Apa kata Nabi? Tergantung. Syukur padanannya adalah orang kaya, sabar padanannya orang miskin. Jadi bukan siapa yang duluan masuk surga, tapi siapa yang mampu menempatkan dua ini, antara syukur atau sabar. Ya. Kalau kata Nabi, kalau dia syukurnya jauh lebih tinggi daripada kalian, itulah kelebihannya, karena dia punya harta. Tapi ingat, syukur dengan sabar bisa saja lebih mudah dilakukan sabar daripada syukur. Kenapa? Syukur ujiannya harta, kekayaan. Sabar ujiannya kemiskinan. Nah, itu. Jadi lebih bisa Anda bersabar ketimbang bersyukur. Tapi ketika ada orang bersyukur karena dia dengan hartanya dia bersyukur, ya seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika ada pengumuman bahwa Jaisul Islam, tentara Nabi itu membutuhkan alat perang, dia sumbangkan 1000 unta. Nah, itu. Secara logika, orang yang menyumbang 1000 unta dengan 1 unta pasti lebih duluan masuk surga yang nyumbang 1000. Nah, itu ya, itu secara logika. Ya. Tapi memang berat, seperti yang kedua tadi disampaikan, bahwa tidak semua orang bisa seperti Utsman bin Affan. Ya mungkin seperti Datuk tadi. Ada orang yang merasa bahwa jika hartanya masih ada, itu bisa saja mengganggu ibadahnya. Nah, itu orang yang khawatir dengan kekayaan. Saya kasih contoh penutup ya. 2 sahabat Nabi, Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Kedua orang ini saling iri satu sama lain dan sama-sama punya harta. Sama-sama punya harta, tapi saling iri. Di setiap kali menyumbang Abu Bakar itu selalu lebih besar sumbangannya daripada Umar. Jadi ketika giliran perang Tabuk, ya, Nabi kemudian menyerukan kepada sahabat, wahai sahabatku, ada perintah Allah untuk kita berperang ke Tabuk. Tabuk itu Nabi harus berjalan jauh, bukan di Madinah. Ya, berjalan jauh dan itu membutuhkan banyak energi dan kemudian peralatan. Maka kata Nabi, yang punya kelebihan sumbangkan kelebihanmu di jalan Allah. Didengar itu, Umar bin Khattab bilang, disinilah saya akan mengalahkan Abu Bakar. Kan dibilang tidak mungkin Abu Bakar itu bisa menyumbangkan separuh dari hartanya. Jadi dia kemudian datang duluan. Ya Rasul, saya datang menyumbangkan separuh dari harta yang saya miliki untuk fisabilillah berperang di Tabuk. Ya. Dia merasa bahwa pasti Abu Bakar ini tidak mampu setengah. Tapi kenyataannya lain. Ketika giliran datang Abu Bakar, apa yang dia katakan? Wahai Rasulullah, saya serahkan semua hartaku di jalan Allah. Kata Rasulullah, terus kamu hidup dengan bagaimana? Dia bilang, cukup Allah dan Rasulnya yang menjamin saya. Dia sapu dadanya Abu Umar, dia bilang, saya memang tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Nah, itu tadi. Artinya punya harta, tetapi kemudian harta itu tidak membuat dia
diperdaya oleh dunia. Kita tidak mengatakan bahwa Umar diperdaya dengan dunia karena separuh di hartanya. Ya, ada orang yang sama sekali tidak menyumbang. Itu ya, luar biasa separuh hartanya disumbangkan. Tapi ada seperti Abu Bakar, dia tidak peduli lagi. Dia yakin, itu tingkat keyakinan luar biasa. Kalau saya sumbangkan ini cukup Allah dan Rasulnya yang jamin saya. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya melihat saya mati dalam kelaparan. Itu. Baik, terima kasih karena waktu terbatas. Mari sama-sama kita menutup ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subul salam wa najina minadh dhulumati wan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al 'aqibati umurina yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.